Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara. Dan dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini, gitu kan. Saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang, waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia menetis gitu, nggak tahunya jadi presiden teman kita. Membutuhkan IQ yang tinggi. Saya tidak melihat Pak Jokowi punya itu. Terus terang menurut saya hanya orang bodoh yang percaya bahwa ijazah Jokowi di UGM adalah ijazah palsu. Hai, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya mau men-share kepada kalian semua tentang bagaimana perdebatan soal ijazah palsu Pak Jokowi yang tiada henti. Setiap hari ada saja update, setiap hari ada saja pemberitaan yang baru. Bahkan setiap hari ada saja nyeleneh-nyeleneh yang dilontarkan oleh mereka-mereka yang sampai dengan saat ini masih getol menghajar Pak Jokowi dari sisi ijazah. Wow, luar biasa. Oke guys, kali ini ada video yang menurutku kita akan melihat, ya memang bukan secara keseluruhannya, tapi setidaknya pernyataan sepenggal mereka itu sudah mewakili dari pernyataan yang secara keseluruhan. Nah, ya langsung saja aku kepingin kalian lihat, ini ada satu video tentang siapa ini ya, Pak Rismon yang tetap dia berteriak untuk kemudian bagaimana caranya Pak Jokowi itu harus diadili. Bahkan dia bilang bukan cuma diadili, dipenjarakan. Nah, ini dia sampaikan memang pasca laporan di Polda. Jadi aku pikir mereka-mereka ini kalau sudah selesai laporan di Polda justru menurunkan tensi. Tapi yang terjadi adalah malah semakin meningkat, ngegas, semakin banyak ngejeknya. Kalimat-kalimat sumpah serapannya semakin terlihat. Nah, ini langsung saja kita lihat guys ya. pasti 11.000 triliun persen palsu. Jangan berulang-ulang statement saya di beberapa podcast yang lalu Pak ya. Angle-nya berbeda aja. Berbeda dong. Yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh. Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita, kalau aku lihat dia apa ya, akhirnya mulai bikin satu wacana dan opini mosi ketidakpercayaan kepada lembaga laboratorium atau lembaga penegak hukum ya di Polri. Karena memang si Rismon sejak awal dia anti kepada kepolisian gitu. Dia merasa bahwa sejak peristiwa Jessica, peristiwa banyak masalah yang termasuk yang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat di kilo berapa itu yang mengorbankan dari kelompok FPI. Jadi memang Rismon ini sebenarnya dia berharap kita akan uji bahkan ke luar negeri, termasuk diantaranya adalah Malaysia, tinggal kita urunan aja. Dan dia meyakini bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu gitu. Ijazah yang, kalau dia bilang palsu kan berarti ijazah yang tidak diterbitkan oleh UGM. Logikanya begitu. Kan kalau kita mau bicara ijazah ini asli atau ijazah palsu, maka kalau aku sih ya, mengukurnya berarti ijazah itu tidak diterbitkan oleh UGM. Logikanya begitu. Iya dong. Kenapa saya bilang yang dimaksud dengan ijazah palsu itu adalah ijazah yang tidak diterbitkan oleh UGM? Artinya itu adalah ijazah yang kemudian dimodifikasi di luar UGM dan kemudian diadakan ya. Yang penting dia punya bukti-bukti bahwa dia pernah bikin kegiatan perkuliahan di UGM, baru kemudian dicetak.
Tapi kalau selama yang dikeluarkan oleh UGM itu adalah ijazahnya Pak Jokowi atau ijazahnya Pak Jokowi hari ini memang dikeluarkan secara resmi oleh UGM, nggak bisa dong kita bilang palsu. Kan gitu, logikanya begitu. Nah, kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini menilai bahwa UGM ini bermain kong kali kong dan lain-lain sebagainya, seharusnya yang diusut adalah peristiwa itunya, proses pembuatan, proses pengadaan, proses penciptaan yang namanya ijazah itu, ya kan, yang unproseduralnya. Kalau memang mereka bisa membuktikan bahwa UGM itu unprosedural, tidak sesuai dengan prosedur, tidak sebagaimana Tridharma perguruan tinggi, tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya dibayar oleh Pak Jokowi, kan gitu. Jadi bukan ijazah palsunya, ya. Kalau mau hajar Pak Jokowi, mau menyebutkan bahwa itu adalah ijazah palsu, berarti itu ijazah yang dibuat bukan UGM. Logikanya begitu. Selama dia dibuat oleh UGM, mau model cetakannya seperti apa, mau bentuknya bagaimana, mau seperti bagaimanapun sah karena miliknya UGM. Kan logikanya begitu. Oh enggak, itu kong kali kong, itu permainan. Ya kalau begitu silakan usut. Apanya yang diusut? Bukan ijazahnya, tapi usutlah ada peristiwa bagaimana kemudian Pratikno ya, siapa ya? Pak yang jadi menteri, padahal dia bukan menteri dia. Ya apa sekarang? Saya lupa. Astagfirullahaladzim. Pokoknya di era Pak Jokowi beliau sekretaris negara kalau nggak salah itu. Sekretariat yang jabatannya Mayor Teddy sekarang kalau nggak salah. Nah, dia dulu di jabatan itu bersama Pak Jokowi dan sebelumnya dia adalah rektor. Nah, kan mereka mau usut aja itu, ditelusuri, dicari-cari tahu, ya kan? Kalau kalian mau bilang bahwa enggak, pintu masuknya dari ijazah, nggak bisa karena secara normal dan secara formal, secara kelembagaan UGM sudah bilang ijazah itu asli. Kan gitu. Nah, proses pembuatan ijazah kalau menurut kalian itu adalah unprocedural dan betul-betul terjadi kriminalisasi di sana, terjadi perbuatan maksiat di sana, itu yang diusut. Menurutku begitu. Nah ini Nah sekarang Egy Sujana punya pernyataan ya, pasca dia dilaporkan itu dia dengan bangganya siap ditantang ya. Nah ini kita dengarkan dulu apa yang dia mau bilang ini. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing, Alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Orang-orang seperti ini cara berpikirnya tetap menganggap bahwa ini adalah perjuangan. Jadi mereka yang mengaku aktivis, mereka yang mengaku melakukan perlawanan, itu ketika kemudian dihadap-hadapkan dengan satu peristiwa di mana mereka harus berbenturan dengan aparat, mereka menganggap bahwa ini adalah jihad, kan gitu. Sorry lah, mereka bukan seperti kelompok Palestina yang memperjuangkan haknya di negaranya melawan Israel. Tapi orang-orang seperti ini, saudaranya sendiri. Pak Jokowi kan saudaranya sendiri gitu loh. Kan repot ini. Tidak mau mengakui Pak Jokowi saudara itu juga itu repot. Jadi itu yang disampaikan oleh Soekarno. Saya tidak terlalu berat menghadapi musuh karena musuhku jelas bangsa lain. Kalian ini suatu saat nanti akan berat. Kenapa? Musuhmu itu bangsamu sendiri. Nah ini sesama anak bangsa dibikin perkelahian yang nggak penting gitu, Egy Sujana. Nah ini sekarang aku mau perlihatkan ke teman-teman. Siap-siap saja mereka ini pasti akan dibui. Sebab mulai bermunculan teman-temannya Pak Jokowi itu memberikan pengakuan. Nah ini ada cuplikan singkat aku mau perlihatkan. Ada Pak Andi, dia adalah teman seangkatan dengan Pak Jokowi. Ini kita lihat ya. Bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini jasa saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena iya. sama sebenarnya. Ya. Kami sebenarnya tuh siap memberikan kesaksian. Tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian sejarah, bagaimana Bapak kuliah dan bagaimana juga Bapak wisuda. Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985.
Jadi saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Nah, memang penyelesaian secara hukum barangkali kami juga siap ya untuk menjadi saksinya. Kemudian teman-temannya Pak Jokowi itu bermunculan, guys. Siap-siap. Tapi susah, tetap yang namanya Rismond dan kawan-kawan ini masih menganggap bahwa enggak. Pokoknya Pak Jokowi palsu. Oke, kalau kalian mungkin asli iya, kalau Pak Jokowi pokoknya palsu. Ada lagi teman-temannya Pak Jokowi nih, aku perlihatkan ke kalian semua, guys ya. 5. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Teman-teman Kita yang angkatan Jokowi. 80. Sudahnya 85. Foto-fotonya jelas semua ini, guys. Kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Yang foto-foto ini, gitu kan. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Ini yang bareng-bareng wisuda, ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat jok. Dia netis gitu. Nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang dia. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Pak pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, gurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Iya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan? Ya malum lah, dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa. Tapi bisa disatukan gitu. Ya, di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, Ya. sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau nggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu sederhana kan. sekali ya. Teman angkatan. Kira-kira keterangan ini bisa diterima nggak? Tetap nggak bisa. Roy Suryo dan kawan-kawan nggak mau karena udah terlanjur kan gitu. Jadi gengsi sekarang yang main. Apalagi ini sudah konflik politik. Makanya sejak awal aku selalu bilang mereka-mereka ini cuma problem politik karena manusia politik, bukan para ahli. Orang ahli itu akan sangat profesional dan tidak akan terjebak pada problem ini. Rismond, kalau dia memang benar-benar mau menjadi seorang ahli yang betul-betul serius ya, seharusnya dia jangan kemudian terjebak pada potensi situasi konflik seperti ini ya. Datangkan aja dia ke persidangan kan gitu. Tapi ketika dia sudah masuk di gerbong, jadi akhirnya dia sudah ditandai sebagai manusia politik, sudah lagi bukan sebagai ahli. Begitu juga dengan Dr. Tifa gitu. Ini menurutku yang menarik. Ini Dr. Tifa ini mulutnya kadang-kadang juga kurang ajar. Ini aku perlihatkan ke kalian bagaimana dia menghina Pak Jokowi ini, guys. Itu membutuhkan IQ yang tinggi. Saya tidak melihat Pak Jokowi punya itu. Bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Sebenarnya itu dokter masih tetap membicarakan dia seperti tadi gitu. Sementara dokter berada dalam bidikan lah. Saya udah ngeri aja tuh nanti akan terjadi sebuah fase purge. Apa Purge itu masa di mana orang bunuh-bunuhan itu biasa banget gitu loh. Iya. Itu ngeri banget, tapi itu kayaknya bakal terjadi tidak lama lagi tuh. Sebenarnya Presiden Prabowo itu sedang menunggu momentum yang tepat aja untuk memeretelin sisa-sisa kekuatan dari Jokowi gitu. Jahat ya. Menurutku jahat ini bahasanya Dr. Tifa. Ya. Setauku ada etika loh dokter. Kalau dokter sungguhannya, mereka tidak akan pernah mengungkapkan kalaupun ada pasien atau ada seseorang yang dinilai memiliki penyakit ya,
Setauku dia tidak boleh diungkapkan kalau orang itu sakit. Apalagi ini Pak Jokowi tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Karena motivasinya udah motivasi konflik. Kebencian gitu. Jadi repot. Ya kita kasihan ya sebenarnya sama Pak Jokowi. Kenapa di sisa usianya yang sebenarnya ini orang punya kontribusi besar kemudian dihajar. Oke, terserah teman-teman anti sama Pak Jokowi terus menuduh kita ini sebagai orang antek Mulyono. Sama, semua kita kan punya hegemoni juga, punya pengaruh dari orang yang kita jadikan panutan. Kalian anti Jokowi tapi ternyata penyembahnya Anies Baswedan. Kalian anti Jokowi ternyata juga penyembahnya ya Banteng kan gitu. Kalian anti kepada Pak Jokowi tapi juga ujung-ujungnya menyukai kelompok atau tokoh-tokoh tertentu. Nah, menyukai dan mencintai ini kan memang punya motivasi. Tapi mbok ya dikecilin sedikit lah tensi dan juga volume yang akhirnya membuat kita itu seperti tidak menjadi sebuah bangsa. Melainkan menjadi sebuah entitas yang sukanya berkelahi. Jadi kalau seandainya kenapa akan terjadi potensi konflik yang disampaikan oleh Ibu Tifa tadi soal ya akan ada darah-darah dan pembunuhan di mana-mana. Ya itu karena orang-orang seperti Anda itu mulai muncul. Para ahli tidak lagi bijak, para pengamat dan juga para ilmuwan tidak lagi bijak, melainkan justru menjadi provokator untuk kemudian terbentuknya sentimen publik yang tinggi, konflik antar golongan satu dengan golongan yang lain. Nah itu yang dilakukan, kan gitu. Jadi ketika mereka menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu IQ-nya rendah, aku ada statementnya Ade Armando nih, bahwa sebenarnya orang-orang seperti mereka ini yang bodohnya minta ampun. Kita langsung ikuti saja ya pernyataannya Bang Ade Armando. Langsung tonton guys. Maaf ya, terus terang menurut saya hanya orang bodoh yang percaya bahwa ijazah Jokowi di UGM adalah ijazah palsu. Sudah sangat jelas, Jokowi memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dan karena itu dia memang memiliki ijazah kelulusan dari sana. Fakta-faktanya kan teramat jelas sehingga hanya kebodohan yang bisa menutupinya. Beragam kebohongan tentang dirinya sudah menyebar begitu lama. Tapi kali ini Jokowi memutuskan untuk melaporkan para pengedar kebohongan itu ke polisi. Pantaskah itu dilakukan? Saya rasa sangat pantas. Momen pelaporan itu dilakukannya hanya setelah dia berhenti jadi presiden. Saya percaya dia khawatir bahwa kalau pelaporan itu sudah dilakukannya saat dia masih jadi presiden, aparat penegak hukum akan terpengaruh oleh jabatannya saat itu. Kini setelah dia jadi warga sipil biasa, dia merasa layak untuk melakukan langkah hukum itu. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah sebuah langkah yang sangat masuk di akal. Mereka yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu dengan sangat jelas berusaha menjatuhkan nama baiknya. Dia difitnah, dia dihina. Apa yang dilakukannya bukanlah sebuah langkah terlambat. Menurut saya ini adalah sebuah bukti kebesaran hati seorang warga yang menghormati hukum di negara ini. Dia melaporkan para penyebar kabar bohong itu karena pertama-tama untuk membersihkan namanya. Terlalu mudah selama ini mereka menuduh Jokowi tanpa bukti. Mereka merasa bahwa Jokowi tak mungkin melaporkan kejahatan mereka. Mereka terlalu percaya Jokowi tidak mungkin melawan. Karena itu Jokowi harus menyatakan pada masyarakat bahwa dia memang lulusan UGM. Sudah berulang kali selama ini berbagai pihak menyatakan Jokowi memang sarjana kehutanan UGM. Pihak fakultas sudah menyatakannya. Teman-temannya sudah bercerita bahwa dia memang ada bersama mereka di Fakultas Kehutanan UGM di tahun-tahun 1980-an. Tapi orang-orang itu terus bilang Jokowi bukan lulusan UGM, ijazahnya palsu. Kebohongan itu terus diulang-ulang sehingga secara perlahan sebagian masyarakat mempercayainya. Ingatlah apa yang dikatakan Goebbels, juru propaganda Hitler di Jerman. Kata Goebbels, kebohongan yang diulang-ulang secara konsisten akan diterima sebagai kebenaran. Karena itu saat ini kebenaran harus diungkapkan di pengadilan. Banyak yang bertanya, apa susahnya sih kalau Jokowi menunjukkan saja ijazah asli kelulusannya? Kenapa sih harus ditutup-tutupi? Jawabannya saya rasa ya karena Jokowi tidak merasa kalaupun dia mengungkapkannya di luar pengadilan, jawabannya itu akan berarti. Dia merasa apa yang dilakukannya tak akan membuat orang berhenti mempersoalkan sang ijazah. Di sisi lain, apa juga hak orang-orang itu meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya? Biar bagaimanapun mereka adalah warga negara biasa yang hanya sedang mencari-cari masalah.
Kalaupun mereka berbondong-bondong datang ke rumah Jokowi dan ramai-ramai memintanya menunjukkan ijazahnya, permintaan mereka sama sekali tidak harus diikuti. Iya. Alasan mereka untuk melihat ijazah Jokowi sepenuhnya lemah. Dan Saya tidak tak beretika. paham siapa yang pertama kali menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dan siapakah orang yang menyebarkan kabar itu? Bagaimana mereka tiba pada dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu? Penyebaran kabar pemalsuan ijazah itu berlangsung begitu saja tanpa bisa dikenali siapa sumber aslinya. Kalau saja orang itu adalah orang yang mengaku dulu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM di tahun Iya. 80-85 dan dia tidak pernah mengenal nama Jokowi, tuduhan itu mungkin bisa diterima. Iya. Atau kalau saja orang itu adalah staf yang mengurus administrasi kemahasiswaan di Fakultas Kehutanan UGM, tuduhan itu mungkin perlu ditindaklanjuti. Iya. Tapi ini kan tidak. Mereka tiba-tiba saja mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi hanya karena mereka meragukannya. Kenapa ragu? Nggak jelas. Pokoknya meragukan. Pokoknya dianggap palsu. Kalau itu cuma berlangsung sesaat, mungkin tidak perlu dipersoalkan. Iya. Tapi ini kan terus diulang tanpa bosan selama bertahun-tahun. Tuduhan ini sudah terdengar sejak 3 tahun yang lalu. Iya. Jumlah orang yang mendengarnya dan mungkin mempercayainya sudah jutaan orang. Karena itulah saya rasa Jokowi merasa ini harus dihentikan sekarang. Jokowi berhak atas nama baik. Betul. Bila dia membiarkannya, nama baiknya akan terus terganggu atau Betul. bahkan tergerus. Alasan kedua adalah soal pelajaran bagi mereka yang berusaha merusak nama baiknya. Iya. Pada akhirnya hukum harus ditegakkan dengan cara yang keras dan tegas. Ini bisa jadi pelajaran bagi pihak manapun yang ingin menyebarkan kabar yang memuat kebohongan dan fitnah. Betul. Para penyebar fitnah harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah tindak pidana. Iya. Orang seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, atau Rismond Sianipar tahu persis bahwa apa yang mereka sebarkan adalah kebohongan. Coba lihat tuduhan Rismond Sianipar. Dia menuduh skripsi Jokowi palsu karena lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan tipe huruf Times New Roman yang belum ada di era 1980-an. Padahal Jokowi lulus pada 1985. Jadi menurut Rismond, skripsi Jokowi palsu. Begitu pula ijazah Jokowi diyakininya palsu karena ijazah Jokowi juga menggunakan Times New Roman. 100 miliar % palsu katanya. Tuduhan Rismond ini sudah dibantah Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Menurut Sigit, di tahun 1985 sudah biasa mahasiswa menggunakan tipe huruf Times New Roman terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan. Fakultas pun biasa menggunakan tipe huruf tersebut pada ijazah mahasiswa. Di sekitaran kampus UGM sudah ada percetakan yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi dengan menggunakan Times New Roman. Menurut Sigit, hanya sampul, lembar pengesahan dan ijazah Jokowi yang dicetak di percetakan. Sementara seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman masih menggunakan mesin ketik. Apa yang disampaikan Sigit itu adalah penjelasan yang masuk di akal. Masalahnya, Rismond masih terus melontarkan tuduhan tersebut dengan mengabaikan penjelasan Sigit. Mungkinkah Rismond tidak mendengar atau mengetahui penjelasan Sigit? Bisa saja. Tapi kan jawaban Sigit itu menyebar luas di tengah masyarakat. Sehingga tidak bisalah Rismond berdalih dia tidak tahu penjelasan Sigit. Intinya, Rismond bisa saja sebenarnya tak menyangka bahwa di tahun 1985 tipe huruf Times New Roman sudah bisa digunakan di halaman sampul, lembar pengesahan, dan ijazah. Tapi ketika sudah ada penjelasan Sigit, Rismond seharusnya menarik tuduhannya itu. Masalahnya, sampai saat ini Rismond masih mengulang-ulang tuduhan itu. Karena itu wajar bila Jokowi akhirnya merasa Rismond harus dilaporkan agar tuduhan itu tak lagi terulang. Kasus Roy Suryo agak berbeda. Dia itu mengambil kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan 2 bukti. Apa aja? Pulsa 15.000 harganya 9.900.
Pertama, menurutnya kalau skripsi Jokowi itu palsu, maka dengan sendirinya ijazahnya pun palsu. Kedua, dia menggunakan sebuah kopi ijazah Jokowi yang menyebar luas di internet. Menurut analisisnya, ijazah di internet tersebut palsu. Tuduhan Roy ini mengandung dua kesalahan mendasar. Pertama, seperti sudah dikatakan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, tidak ada bukti bahwa skripsi Jokowi palsu. Dan begitu, tidak bisa dikatakan ijazah Jokowi palsu. Yang kedua, ijazah Jokowi yang beredar secara online pun dengan mudah terlihat sebagai dokumen palsu. Paling gampang adalah dengan memperhatikan posisi foto Jokowi di ijazah tersebut. Foto itu ternyata ditempel di atas cap Fakultas Kehutanan UGM. Jadi di foto tidak terlihat adanya tanda-tanda cap. Tanpa harus jadi ahli, kita semua pasti sudah tahu bahwa itu adalah ijazah palsu. Tapi dengan mengatakan begitu, sama sekali tidak berarti kita bisa mengatakan ijazah Jokowi yang dia gunakan untuk mengikuti pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan presiden adalah palsu. Ada loncatan kesimpulan yang menyengaja. Masalahnya, Roy Suryo terus berkeras bahwa ijazah Jokowi palsu hanya karena adanya rekaman ijazah Jokowi palsu di internet. Hal serupa dilakukan Dr. Tifa. Dia juga hanya menggunakan ijazah Jokowi yang menyebar di internet. Pertanyaannya, apakah Roy dan Dr. Tifa tidak sadar bahwa rujukan dokumen di internet yang mereka gunakan adalah palsu? Saya percaya mereka sadar. Kepalsuan kopi ijazah Jokowi itu sedemikian jelas, sehingga tidak mungkin orang-orang pintar seperti Roy dan Tifa tidak menyadarinya. Karena itu dalam pandangan saya, Roy, Tifa, Rismond terus mengumandangkan tuduhan kepalsuan ijazah itu memang dengan niat jahat. Dan karena itu sudah berlangsung terlalu lama, Jokowi layak untuk saat ini memperkarakannya. Betul. Semoga kebenaran menemukan jalan. Kita harus terus menggunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Menarik guys ya, diulas secara komprehensif oleh Mas Ade Armando. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesimpulan tambahan baru, informasi buat kita semua. Buat kalian yang sampai dengan saat ini masih meragukan Pak Jokowi, aku pikir coba dipertimbangkan berkaitan dengan ijazahnya ya. Dan bagi kalian yang tetap percaya kepada Pak Jokowi, bertahan dengan kepercayaan itu. Dan kalian yang tidak mau ikut-ikut, tetap juga menurutku perlu untuk melihat bahwa suasana Indonesia ini sedang rame dengan masalah ijazah palsunya Pak Jokowi. Dan itu dimunculkan oleh orang-orang yang menurut Ade Armando adalah orang-orang bodoh. Meski bergelar dokter, pakar, analisis, profesor, apapun, mereka adalah orang-orang bodoh. Tulis di kolom komentar guys kalau ada hal-hal yang barangkali perlu kita diskusikan. Jangan lupa like, share, subscribe. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Offside.